Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten Lingkar Perspektif. Yang mana pada video kali ini kita akan membahas terkait 5 cara melatih disiplin waktu. Nah, disiplin merupakan hal yang sangat penting untuk kita pelajari, untuk kita lakukan, untuk kita terapkan agar nantinya kita bisa membuat kehidupan kita, diri kita menjadi semakin berkualitas dan tentunya banyak hal-hal yang nantinya bisa kita capai dalam kehidupan kita. Nah, tentu mendisiplinkan diri, mendisiplinkan waktu itu adalah hal yang sangat penting sekali. Maka dari itu ada 5 hal yang dapat kita lakukan untuk bisa melatih khususnya adalah disiplin waktu. Yang pertama adalah menentukan prioritas. Nah, menentukan prioritas ini artinya kita harus tahu mana yang benar-benar penting yang harus kita lakukan. Nah, jadi kita harus mengatur ini hal penting, waktunya kapan harus kita tentukan. Nah, jadi dalam menentukan skala prioritas pun maksudnya dalam menentukan prioritas ada skala prioritas yang harus kita terapkan. Nah, untuk skala prioritas ini ada terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu adalah sesuatu hal yang penting dan sangat mendesak. Nah, itu harus dilaksanakan dengan atau dalam waktu yang segera. Kemudian bagian yang kedua yaitu ada penting dan tidak mendesak. Kemudian bagian yang ketiga itu ada bagian tidak penting dan mendesak. Dan yang terakhir adalah bagian yang tidak penting dan tidak mendesak. Nah, banyak sekali kita terjebak pada di bagian yang terakhir yang keempat ini adalah pada hal-hal yang tidak penting dan tidak mendesak. Nah, bagian-bagian inilah yang sebenarnya sangat menghambat kita untuk bisa berkembang, untuk bisa sukses, untuk bisa banyak karya. Misalnya kan pada hal-hal yang tidak penting dan tidak mendesak itu contohnya adalah kita nongkrong atau duduk-duduk yang unfaedah atau tidak bermanfaat atau tidak jelas arahnya, tujuannya mau kemana atau itu sebenarnya bisa kita hindari. Dan kalau bisa pada bagian yang tidak penting dan tidak mendesak ini hilangkan saja dalam kehidupan kita, jangan kita lakukan gitu karena itu menghambat sekali untuk kesuksesan kita. Nah, jadi itu tadi, tentukanlah skala prioritas apa yang benar-benar penting menurut kita yang harus kita lakukan. Yang selanjutnya yang kedua adalah hindari kebiasaan menunda. Nah, tentu seringkali kita ada sesuatu hal yang seharusnya kita kerjakan, kita pikir nanti aja, masih ada waktu sore hari. Kemudian pada saat waktu sore nanti aja, masih ada waktu malam. Pada saat malam nanti aja, ada saja waktu besok. Nah, itu sebenarnya kebiasaan menunda itu tidak baik. Itu sangat bertentangan dengan kehidupan orang-orang sukses. Jadi setelah kita tahu tadi skala prioritas, lakukanlah apa yang sudah kita prioritaskan tersebut di waktu yang sudah kita tentukan. Jadi jangan menunda-nunda, lakukan saja apa yang bisa kita lakukan hari ini. Jadi ada prinsip, jika hal tersebut bisa kita selesaikan dalam waktu 5 menit, kerjakan itu sekarang. Atau gini prinsipnya, jika sesuatu itu bisa kita selesaikan sekarang, bisa kita kerjakan sekarang, kerjakan itu juga, kerjakan sekarang itu juga. Jangan menunggu waktu nanti. Nanti itu adalah musuh terbesar dari orang-orang yang banyak karya, orang-orang yang sukses dan sebagainya. Jadi jangan menunda. Kemudian cara yang ketiga untuk mendisiplinkan waktu adalah bersikap tegas. Nah, maksudnya bersikap tegas. Nah, ketika kita sudah menentukan sesuatu di jadwal tertentu, kita sudah menentukan prioritas ini yang harus saya kerjakan, maka kerjakanlah. Ketika ada orang atau ada distraksi yang mau mengganggu, maka beranilah untuk mengatakan tidak. Jadi bersikap tegas itu adalah mengatakan tidak dan menolak tugas yang tidak dapat kita lakukan. Bisa juga, maksudnya ini, kita mengerjakan sesuatu dan harus kita kerjakan sekarang. Ada orang lain minta tolong kepada kita untuk minta kerjakan ini dan itu misalnya. Seringkali kita itu merasa tidak enakan tuh dengan orang. Oh iya sini mari saya bantu. Kalau misalnya kita ada sesuatu hal yang memang benar-benar harus kita kerjakan sekarang untuk tugas kita, untuk diri kita, beranilah berkata tidak. Tidak perlu takut untuk menolak, tidak perlu merasa tidak enakan untuk menolak atau mengatakan tidak pada orang lain. Nah, selain itu juga dalam hal bersikap tegas ini, jika ada sesuatu hal yang ditugaskan kepada kita, yang ditugaskan kepada Anda semua atau kepada kalian semua, tapi
kita rasa kita belum mampu dalam dalam menyelesaikan tugas itu, kita banyak hal yang kita kerjakan, katakan saja kita tidak bisa untuk menyelesaikannya. Jangan memaksakan diri pada sesuatu hal yang memang kita tidak bisa untuk menyelesaikannya. Kemudian cara mendisiplinkan waktu yang keempat adalah hindari sifat atau sikap perfeksionis. Orang-orang yang perfeksionis itu biasanya adalah orang-orang yang menunggu kesempurnaan untuk bertindak. Nah, untuk dalam hal konsep disiplin waktu, kerjakan. Dengan mengerjakan kita akan menjadi sempurna. Jadi jangan menunggu sempurna untuk mengerjakan. Keliru tuh. Kerjakanlah sembari menyempurnakan. Nah, gitu. Jadi orang-orang yang perfeksionis ini juga kalau kita lihat itu mereka cenderung justru orang-orang yang menurut saya justru orang-orang yang perfeksionis ini yang lambat mengerjakan sesuatu. Karena harus sempurna dulu tuh. Padahal nggak demikian. Kemudian cara yang keempat untuk mendisiplinkan waktu adalah buat rencana cadangan. Nah, maksudnya rencana cadangan ini adalah ketika kita memiliki sebuah prioritas, skala prioritas, tetapi ada kalanya ada hal-hal yang membuat rencana yang sudah kita bikin, hal-hal yang sudah kita prioritaskan itu tidak terjadi atau ada halangan atau ada rintangan. Nah, maka kita harus ada opsi, kita harus ada rencana cadangan agar apa yang kita inginkan, target yang ingin kita capai itu bisa ada opsi kedua, ada jalan kedua. Jadi kita tidak stagnan tuh. Nah, itu adalah cara-cara yang dapat kita lakukan untuk mendisiplinkan waktu. Demikian video ini, semoga bermanfaat.